Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 7. Namun dalam pada itu, sebagaimana dikatakan oleh ayahnya, seorang laki-laki memang telah melamar Warsi. Justru masih ada hubungan darah dengan keluarga Warsi. Laki-laki yang kaya dan memiliki tanah yang luas serta keturunan orang baik-baik. Namun sayang bahwa laki-laki itu terlalu tua buat Warsi. Ayah dapat menolaknya, berkata Warsi. Jangan menunggu lebih lama lagi. Dengan demikian persoalannya akan cepat selesai. Ada keseganan untuk menolaknya dengan serta-merta, berkata ayahnya. Bukanlah keluarganya sudah kita kenal dengan baik. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak dapat menolaknya. Ayah dapat mempergunakan sikapku sebagai alasan. Aku tidak mau, geram Warsi. Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ia memang harus menolak jika ia tidak ingin Warsi benar-benar mencekik laki-laki itu. Tetapi ayah Warsi itu pun sudah memperhitungkan bahwa akibat dari penolakannya itu akan dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Namun ayah Warsi bukan orang yang segera menjadi ketakutan menghadapi masalah-masalah. Yang sebenarnya ada di dalam dirinya bukanlah ketakutan, tetapi justru kesegaran. Demikianlah, maka ketika keluarga laki-laki itu datang pada saat yang sudah dijanjikan, maka sebenarnya lah telah terjadi ketegangan itu. Jadi kau menolak, bertanya tamunya. Seorang pengamen, bertanya ayahnya. Maaf Kakang, jawab ayah Warsi. Bukan maksudku menolak. Tetapi Warsi merasa keberatan untuk kawin dengan seorang laki-laki yang dianggapnya sudah terlalu tua. Anak Kakang memang sudah terlalu tua buat Warsi. Kau jangan menghina. Sepekan yang lalu kau tentu sudah tahu bahwa anakku memang sudah tua. Tetapi nampaknya kau menerima lamaran itu. Bahkan sejak 2 bulan yang lalu, aku sudah menyebut-nyebut meskipun belum secara terbuka. Dan kau tidak pernah menyatakan keberatanmu. Warsi pun belum pernah menunjukkan sikap sebagaimana kau katakan, berkata tamunya yang marah. Atau barangkali ada orang lain yang melamar anakmu dengan mas kawin yang lebih tinggi dari yang mungkin dapat aku berikan? Katakan berapa mas kawin yang kau minta. Jangan begitu Kakang, jawab ayah Warsi. Aku bersikap wajar sekali. Warsi ternyata telah menolak. Jika sejak sebulan yang lalu, bahkan lebih lama lagi, aku tidak pernah menyatakan keberatanku dan Warsi pun tidak pernah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan maksud itu. Semata-mata adalah karena Kakang adalah saudara yang lebih tua meskipun sudah tatanan ketiga. Tetapi kami masih mempunyai hubungan darah. Apalagi sikap Kakang waktu itu belum tegas. Baru sejak sebulan yang lalu, dan dengan resmi Kakang datang sepekan yang lalu pada saat Warsi tidak ada di rumah. Demikian Warsi pulang, maka aku pun mendapat keputusannya bahwa Warsi menolak maksud Kakang. Tetapi Warsi masih tetap menganggap keluarga Kakang sebagaimana keluarga sendiri. Warsi memang ingin tetap dalam hubungan kadang saja dan tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Kau memang pandai menyusun alasan-alasan, berkata orang yang datang melamar itu. Tetapi kau harus sadar bahwa yang kau lakukan adalah satu penghinaan. Kau harus belajar dari pengalaman hidup, bahwa orang yang terhina akan dapat melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak pada tempatnya. Jangan berkata begitu Kakang, jawab ayah Warsi. Kakang pun tentunya tahu, jika perkawinan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak itu dipaksakan, maka akibatnya juga akan kurang baik. Mungkin perkawinan itu tidak akan berlangsung lama. Jika hal yang demikian terjadi, padahal keduanya sudah dikaruniai 1 atau 2 orang anak, maka akibatnya akan lebih parah lagi. Anak-anak itu akan menjadi perekat perkawinan, berkata tamunya. Tetapi tidak jarang terjadi bahwa hidup seorang istri justru menderita selama itu. Ia hanya bertahan untuk dapat disebut seorang perempuan yang setia. Namun batinnya telah tersiksa. Karena itu sebaiknya, perkawinan itu benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak, jawab ayah Warsi. Segalanya tergantung kepadamu. Anakmu adalah seorang perempuan. Ia akan dapat kau paksa menurut perintahmu, berkata orang yang melamar itu. Sudah aku katakan, perkawinan yang demikian tidak akan dapat mendatangkan kebahagiaan, jawab ayah Warsi. Aku sudah datang ke rumah ini beberapa kali. Sekarang kau berani menghina aku seperti itu, geram orang yang datang melamar Warsi. Apakah kau menyadari apa artinya? Apa maksudmu mengancam Kakang? Bertanya ayah Warsi.
Apa saja namanya, tetapi penghinaan ini akan dapat berakibat buruk bagimu, jawab orang itu. Kakang, berkata ayah Warsi. Ketika aku menanyakan sikap Warsi, aku berkata kepadanya, bahwa bakal suaminya adalah seorang laki-laki yang kaya dan keturunan orang baik-baik. Aku menjelaskan kepadanya pengertian baik-baik sebagaimana aku maksudkan. Tetapi sikap kakang yang mengancam itu bukannya sikap seorang yang baik-baik menurut pengertian yang aku katakan kepada Warsi. Sebut saja aku memang bukan orang baik-baik, jawab orang itu. Tetapi aku memang kaya. Aku dapat membeli seisi padukuhan ini. Mungkin di padukuhan ini kau dianggap orang yang paling kaya. Perabot rumahmu termasuk perabot yang baik. Rumahmu pun termasuk rumah yang besar dengan halaman yang luas. Tetapi kau sudah tahu bahwa aku dapat membeli rumah yang besarnya lipat 2 dari rumah ini buat Warsi. Sudahlah kakang, jawab ayah Warsi. Aku benar-benar mohon maaf. Tetapi kakang jangan mengancam begitu. Akibatnya memang akan kurang baik. Bukankah kita mempunyai aliran darah yang bersumber dari orang yang sama, meskipun dalam tataran yang sudah terpisah beberapa keturunan? Aku tidak peduli, jawab orang itu. Jika kau mengakui bahwa aliran darah itu lebih tua, maka kau jangan menghina keluargaku. Jangan menghina anakku yang kau katakan terlalu tua buat Warsi. Atau katakanlah bahwa anak-anakku telah pernah kawin sampai 2 kali tetapi gagal. Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang yang akan melamar Warsi untuk anak laki-lakinya itu sama sekali sudah tidak dapat diajak bicara. Meskipun demikian, maka ayah Warsi itu masih berkata, "Maaf kakang. Tetapi aku sama sekali tidak bermaksud menghina. Aku hanya ingin anak-anak kita kelak mendapatkan kebahagiaannya. Itu saja. Dan karena itu maka dengan menyesal kembali, aku tidak dapat menerima lamaran kakang. Meskipun demikian, aku mohon agar kakang bagiku tetap terkesan sebagai orang baik-baik. Sehingga dengan demikian aku tidak menjadi kecewa kepada kakang." Sudah aku katakan. Aku bukan orang baik-baik, jawab orang itu. Karena itu, aku dapat berbuat sesuatu yang sangat buruk. Kakang, ayah Warsi dengan sudah payah telah mengekang dirinya. Sebenarnya ia bukan orang yang sabar, yang dapat berbuat dan mengambil sikap berdasarkan atas keseimbangan nalar dan perasaannya. Katanya kemudian, "Sekali lagi aku minta kakang tetaplah menjadi orang baik di mataku. Jika kakang benar-benar mengancam dan akan mengambil langkah-langkah yang kasar, maka kepercayaanku kepada orang lain benar-benar akan larut sama sekali. Untuk seterusnya tidak akan percaya bahwa sebenarnya ada orang yang baik itu." "Oh," geram tamunya. "Jangan merajuk begitu. Kau sudah menghina aku. Kemudian merajuk seperti kanak-kanak. Jika kau sudah berani menghina aku, maka bersikaplah seperti laki-laki." Kakang berkata sebenarnya, jantung ayah Warsi bagaikan akan pecah oleh ketegangan yang ditahannya. "Iya," jawab tamunya. Akhirnya bendungan itu pun pecah juga. Jika sebelumnya ayah Warsi berusaha untuk bersikap baik di hadapan orang yang dianggapnya orang baik-baik, namun ternyata kepercayaannya bahwa masih ada juga orang yang baik itu pun telah larut. Karena itu, maka jawabnya. "Jadi kakang mau apa?" Wajah tamunya menjadi merah padam. Katanya, "Daripada aku melihat Warsi menjadi menantu orang lain, maka lebih baik bagiku bahwa aku tidak akan melihat Warsi dan kau untuk selama-lamanya." "Jadi kakang benar-benar menjadi gila oleh penolakan itu?" "Sebenarnya aku telah berusaha menyesuaikan diri menghadapi kakang. Aku berusaha menolak dengan cara yang paling baik yang dapat aku lakukan. Aku lebih baik mempergunakan sifat asliku menghadapi orang yang aku anggap terhormat seperti kakang ini," jawab ayah Warsi. "Apa maksudmu?" bertanya tamunya. "Pergilah kakang, sebelum segalanya berubah," berkata ayah Warsi. Wajah tamunya itu menjadi bagaikan menyala. Sementara itu ayah Warsi berkata, "Mungkin dalam beberapa kejap ini aku masih mampu bertahan dengan sikap yang aku persiapkan sejak lama menghadapi kakang yang aku anggap mempunyai tata nilai kehidupan yang jauh lebih baik dari aku." "Persetan," geram orang itu. "Aku adalah orang yang kaya. Aku akan dapat berbuat apa saja dengan uangku. Aku tahu sejak mudamu, kau adalah seorang petualang. Tetapi dengan uangku aku akan dapat membeli orang berapapun aku kehendaki untuk melakukan niatku. Aku akan mengambil sikap yang keras dan kasar.
mungkin aku akan menculik Warsi, tetapi mungkin melenyapkannya sama sekali. Termasuk kau. Cukup, potong ayah Warsi. Tangannya sudah mulai gemetar. Rasanya ia sudah ingin menerkam tamunya yang ternyata hatinya tidak sebersih yang diduganya. Orang yang melamar Warsi bagi anak laki-lakinya itu pun menggeretakkan giginya. Ia pun kemudian bangkit dan tanpa berkata apapun juga ia melangkah keluar pintu. Di luar dua orang pengiringnya sudah menunggu. Dua orang yang bertubuh tinggi tegap. Seorang di antara mereka rambutnya sudah mulai memutih. Jambangnya, kumisnya yang panjang dan janggutnya yang telah memutih pula. Namun tubuhnya masih tetap tegap bagaikan dilapisi baja. Dengan demikian orang itu justru nampak menyeramkan. Ayah Warsi yang kemudian melangkah keluar pula melihat dua orang pengiring itu. Karena itu, maka kepercayaannya kepada orang yang dianggapnya menganut satu kehidupan yang mempunyai tata nilai yang baik itu pun telah lenyap sama sekali. Orang yang disebut baik-baik itu pun pada satu saat adalah serigala yang kelaparan, berkata ayah Warsi di dalam hatinya. Ternyata bahwa watak dan sifatnya tidak ada bedanya dengan kami, orang-orang yang dianggap tidak berkesadaran dalam peradaban sesama. Bedanya, kami melakukan sendiri dengan tangan-tangan kami, tetapi orang yang baik-baik itu mengupah orang untuk melakukan hal seperti kami. Tetapi ancaman itu bagi ayah Warsi sama sekali tidak membuatnya ketakutan. Bahkan demikian orang-orang yang bertamu ke rumahnya itu pergi, Warsi muncul dari balik dinding penyekat di ruang dalam. Dengan wajah yang merah ia bergumam. Ayah, apakah aku diperbolehkan menyusul paman itu? Untuk apa? Bertanya ayahnya. Aku akan menunjukkan kepada paman, bahwa apa yang akan dilakukan itu sia-sia. Aku akan membunuh dua orang pengiringnya di hadapan paman, jawab Warsi. Gila, geram ayahnya. Kau jangan mengigau tentang pembunuhan. Aku sudah mengatakan kepadamu lebih dari 1000 kali. Jangan mudah membunuh jika tidak terpaksa. Ayah mengajari aku, bahwa cara itu adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pelik di dalam kehidupan ini, jawab Warsi. Lalu, dan ternyata sulit bagiku untuk mengetahui batas keterpaksaan itu. Tetapi kau salah menerapkan artinya, sahut ayahnya. Warsi mengerutkan keningnya. Katanya kemudian. Tetapi paman juga mengancam akan membunuh aku. Apakah ayah sangka bahwa hal itu tidak akan benar-benar dilakukannya? Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Mungkin saja itu dilakukannya. Karena itu, kau harus berhati-hati. Agaknya pamanmu benar-benar sakit hati. Jika paman benar-benar akan membunuh, maka wajar jugalah jika aku pada suatu saat membunuh istri Wiradana, desis Warsi. Ayahnya terkejut. Ia tidak menyangka bahwa jalan pikiran Warsi bergeser ke arah yang berbeda. Tetapi kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, jika perlu. Tetapi jika Wiradana mau menceraikannya, maka kau tidak perlu melakukannya. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa lebih mantap untuk melakukan rencananya. Orang yang dianggap mempunyai landasan tata nilai yang baik itu pun akan melakukan kekerasan. Apalagi orang-orang yang memang sudah meletakkan dirinya dalam satu tataran kehidupan yang lain seperti keluarga Warsi dan keluarga Kalamerta. Dalam pada itu, sebenarnya lah orang yang melamar Warsi untuk anak laki-lakinya itu benar-benar menjadi sakit hati. Ketika ia sampai di rumahnya, maka ia pun segera menyampaikan hal itu kepada anak laki-lakinya. Gila, geram anak laki-lakinya. Jadi paman berani menolak lamaran kita. Apakah ia sudah jemuh hidup? Aku sudah mengatakannya, bahwa penolakan itu akan berarti kesulitan bagi keluarga Warsi. Tetapi ia keras kepala. Agaknya mereka menganggap aku sekadar menakut-nakuti saja, jawab ayahnya. Kita akan melakukannya. Sungguh-sungguh melakukannya, berkata anaknya. Aku dapat berbuat lebih garang dari para penyamun di bulak-bulak panjang. Aku dapat lebih kejam dari bajak laut di lautan. Aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang yang mengambil Warsi dengan kasar dan membawanya kemari. Aku dapat berbuat apa saja. Tetapi jika keadaan memaksa, aku lebih baik melihat perempuan itu menjadi mayat. Aku sudah mengatakan. Tepat seperti apa yang kau katakan, sahut ayahnya. Jika demikian, kita tidak hanya sekadar mengancam dan menakut-nakuti. Kita akan melakukannya, berkata anak laki-lakinya. Dengan demikian, maka ia pun kemudian berbicara dengan dua orang pengiringnya.
Orang-orang bertubuh raksasa. Seorang di antaranya telah berambut putih. Kita akan membawa 5 orang kawan, berkata laki-laki yang ingin memperistri Warsi itu. Aku akan membayar lipat, jika kita dapat membawa Warsi pulang dan menyimpannya di dalam rumah ini. Kedua orang pengiringnya itu tersenyum. Orang yang berambut putih itu berkata, kau hanya membuang-buang uang saja. Berikan uang itu kepadaku. Aku akan mengambilnya dan membawanya kepadamu. Omong kosong, jawab laki-laki yang ingin memperistri Warsi itu. Jangan dikira kalau keluarga Warsi itu tidak dapat mencari perlindungan. Ia juga termasuk orang yang kaya. Sementara itu, menurut pendengaranku, ayah Warsi adalah seorang yang suka bertualang. Apakah yang menarik, bahwa kau nampaknya tergila-gila kepada gadis itu? Jika ayahnya seorang petualang, apakah gadis itu gadis baik-baik? Bertanya orang bertubuh raksasa dan berambut putih itu. Aku tidak peduli, apakah ia gadis baik-baik atau bukan. Warsi adalah gadis yang sangat cantik. Tubuhnya merupakan idaman bagi setiap laki-laki. Itu saja. Mungkin aku memerlukannya untuk waktu yang lebih lama dari kedua perempuan yang sudah aku singkirkan itu, berkata laki-laki yang menginginkan Warsi itu. Orang berambut putih itu tidak menjawab. Ia sudah terbiasa dengan sifat laki-laki itu. Setiap kali ia ingin pekerjaannya selesai dengan tuntas. Ia tidak ingin mengalami kegagalan. Karena itu, maka ia tidak tanggung-tanggung untuk mengambil keputusan sebagaimana ayahnya. Dalam pada itu, seperti yang dikatakan, maka laki-laki itu atas persetujuan ayahnya telah memanggil 5 orang gegeduk yang dapat dipercaya untuk bersama-sama mengambil Warsi. Bersama mereka adalah 2 orang pengawal laki-laki yang menginginkan Warsi, laki-laki itu sendiri dan ayahnya. 9 orang adalah satu pasukan segelar sepapan. Seakan-akan kita akan maju berperang merebut Pajang atau bahkan Jipang dan Demak sekaligus, berkata pemimpin sekelompok orang yang terdiri dari 5 orang itu. Jangan besar kepala, bentak laki-laki yang ingin mengambil Warsi itu. Kita tidak boleh gagal. Kapan kita berangkat? Bertanya ayah laki-laki itu. Kita akan mengambilnya malam hari, jawab anak laki-lakinya. Seperti yang direncanakan, maka ketika malam mulai membayang, mereka pun segera bersiap-siap. 9 orang di atas punggung kuda dan senjata di tangan. Ada di antara mereka yang menyelipkan golok di pinggangnya. Tetapi ada yang membawa tombak pendek dengan mata ngeri pandan. Ada yang membawa kapak bertangkai pendek dirangkap dengan sebuah perisai yang tidak begitu besar. Sedangkan raksasa berambut putih itu menggantungkan bindinya di pelana kudanya, sementara sebuah pedang pendek tetapi besar terselip di pinggangnya. Kawannya, juga seorang yang bertubuh raksasa tetapi berkepala kecil, bersenjata pedang lengkung yang didapatnya dari seorang kawannya yang pernah mengembara ke seberang lautan. Pedang yang tajamnya melampaui tajamnya walat pring wulung itu merupakan senjata yang sangat disegani lawan-lawannya. Namun dalam pada itu, orang-orang yang agaknya menunggu malah mendekati puncaknya. Mereka akan berkuda langsung menuju ke rumah Warsi. Mereka tidak akan terhalang oleh para peronda yang akan dengan mudah mereka takut-takuti. Apalagi mereka berjumlah 9 orang. Ingat, berkata laki-laki yang menginginkan Warsi. Gadis itu jangan sampai terluka kulitnya. Ia harus kita dapatkan utuh sebagaimana selalu kau lihat sebelumnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jika ia melawan, bertanya pemimpin dari kelima orang yang diupah untuk pergi bersama ke rumah Warsi itu. Apa artinya tenaga seorang perempuan? Tetapi biarlah aku sendiri yang akan menangkapnya. Aku tidak mau kulit kalian yang kasar itu menggores kulit Warsi, jawab laki-laki yang tergila-gila kepada Warsi itu. Orang-orang yang mendengar jawaban itu tertawa berkepanjangan. Bahkan akhirnya orang itu sendiri pun tertawa pula sambil berkata, "Nah, hanya aku yang boleh menyentuhnya." Mengerti? Tidak ada jawaban. Tetapi suara tertawa itu masih terdengar. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa perjalanan mereka sama sekali tidak terganggu. Jika mereka melewati regol yang dijaga, maka laki-laki yang bersenjata tombak pendek dengan mata ngeri pandan itu berkata kepada anak-anak muda di regol itu, "Beri kami jalan. Kami sedang mengejar segerombolan perampok." Mereka tidak lewat jalan ini, pada umumnya para penjaga itu menjawab demikian. "Kami mengambil jalan memintas." Mereka merampok di rumah Ki Demang Watumuli, jawab orang bertombak itu pula. Tidak seorang pun yang mencegah mereka lewat.
Selain mereka percaya akan keterangannya, maka tidak akan ada kekuatan di padukuhan itu untuk menahan agar ke-9 orang itu tidak meninggalkan gardu mereka. Dengan demikian, maka sedikit lewat tengah malam, maka orang-orang itu sudah mendekati padukuhan tempat Warsi tinggal. Pemimpin dari kelima orang itu pun kemudian berdesis. Kita tidak boleh memberikan kesan yang dapat memaksa para peronda memukul tanda bahaya jika mereka mencurigai kita. Kita akan memberikan jawaban seperti yang sudah kami lakukan, jawab raksasa berkepala kecil itu. Pemimpin dari 5 orang gegeduk itu mengangguk. Tetapi katanya, ada beberapa perbedaan. Padukuhan ini adalah padukuhan tempat tinggal Warsi. Jika ayahnya menjadi cemas atas ancaman yang pernah diucapkan, maka ia tentu telah memberitahukan kepada para peronda kemungkinan seperti ini. Karena itu, kita harus berhati-hati. Aku sependapat, sahut ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu. Aku memang pernah mengancamnya. Mungkin ayah Warsi itu memang sudah bersiaga. Pemimpin dari kelima orang gegeduk itu pun menyahut. Sebenarnya kita tidak perlu takut, seandainya dibunyikan isyarat titir sekal pun. Jika kita berusaha untuk mencegah hal itu, karena kita ingin menghindari terjadi pembantaian yang berlebih-lebihan. Aku sebenarnya tidak ingin membunuh terlalu banyak, karena upah yang akan aku terima tidak terlalu banyak pula. Tutup mulutmu, bentak laki-laki yang menginginkan Warsi. Aku memberi kalian upah lipat dari kebiasaan. Tetapi pemimpin para gegeduk itu tertawa. Memang, upah itu 2 kali lipat. Tetapi tentu tidak bernilai seperti jika aku membunuh 25 orang malam ini karena seisi kampung berusaha menangkap aku. Karena itu kita harus berhati-hati, agar tidak terlalu banyak membunuh malam ini. Laki-laki yang menginginkan Warsi itu mengumpat. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun telah sampai ke regol padukuhan. Seperti yang mereka duga, di regol itu pun terdapat beberapa orang anak muda yang sedang meronda. Mereka pun bertanya sebagaimana pernah ditanyakan di perondaan sebelumnya. Dan orang bertombak pendek itu pun menjawab sebagaimana pernah diucapkan. Ternyata anak-anak di regol itu pun tidak banyak membuat persoalan. Seperti anak-anak muda di padukuhan-padukuhan lain, mereka memang agak ketakutan melihat 9 orang bersenjata. Ketika orang-orang itu lewat, maka pemimpin perondaan itu pun berkata, bagaimanapun juga kita harus bersiaga. Apa yang dapat kita lakukan atas mereka? Bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu. Mudah-mudahan mereka benar-benar hanya lewat, jawab pemimpin peronda itu. Tetapi jika tidak, dan mereka ingin mengganggu ketenangan padukuhan kita, setidak-tidaknya kita dapat membunyikan isyarat dengan kentongan. Tapi rasa-rasanya memang ngeri berurusan dengan orang-orang itu. Meskipun demikian, bagaimanapun juga ada secercah perasaan tanggung jawab di hati anak-anak muda itu. Dalam pada itu, di padukuhan-padukuhan sebelumnya, 9 orang itu benar-benar hanya lewat dan tidak membuat gaduh sama sekali. Agak berbeda dengan padukuhan yang terakhir. Mereka ingin mengambil seseorang dari padukuhan itu. Seorang gadis yang sangat cantik, yang dikenal oleh setiap laki-laki dan bahkan tidak jarang anak-anak muda yang memimpikannya. Sekadar bermimpi, karena untuk benar-benar melamarnya, anak-anak muda itu merasa segan, karena Warsi adalah anak seorang yang termasuk kaya di padukuhan itu. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh 9 orang itu. Sebenarnya lah bahwa ayah Warsi telah bersiaga menghadapi segala kemungkinan, karena ia pun yakin, bahwa laki-laki yang melamar Warsi itu tidak hanya sekadar bermain-main dan mengancam. Karena itu, maka ia pun telah menempatkan 2 orang pengamat di regol padukuhan sebelah menyebelah. Pengamat yang tidak diketahui oleh para peronda di regol. Dalam pada itu, demikian para pengamat itu melihat 9 orang memasuki regol padukuhan, maka mereka pun segera menyadari bahwa yang mereka tunggu selama itu telah datang. Karena itu, maka kedua orang yang berada di regol yang menjadi pintu masuk dari ke-9 orang itu segera berloncatan dari dinding ke dinding halaman berikutnya, meminta jalan kembali ke rumah Warsi. Ternyata mereka datang lebih dahulu dari 9 orang berkuda. Mereka sempat mengetuk pintu dan membangunkan Warsi dan ayahnya serta para pengikutnya yang pernah menjadi pengiring pada saat Warsi pergi ke Sembojan. Dengan cepat maka mereka pun segera mengeterapkan pembicaraan-pembicaraan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Beberapa orang pengikut ayah Warsi itu pun tiba-tiba telah menghilang dari halaman. Namun sebelumnya ayah Warsi berpesan,
Mereka tentu mengambil jalan keluar yang lain dari saat mereka memasuki padukuhan. Mereka tidak akan menempuh jalan kembali melalui gardu para peronda di Regol. Tetapi mereka akan mengambil jalan berikutnya. Karena itu, maka para pengikut Warsi itu pun mengetahui kemana mereka harus pergi. Baru sesaat kemudian, maka 9 orang berkuda telah memasuki Regol halaman rumah Warsi. Tidak ada seseorang pun yang menjaga rumah itu. Halaman rumah itu nampaknya sepi saja. Tidak ada tanda-tanda kesiagaan dari keluarga Warsi. Gila, geram ayah laki-laki yang menginginkan Warsi. Ternyata mereka tidak percaya. Ternyata mereka menganggap bahwa aku hanya main-main saja dengan ancamanku. Dan itu sangat menyakitkan hati. Pemimpin dari kelima orang gegeduk itu tertawa, katanya. Kalian menyesal bahwa kalian telah bersedia membayar kami berlima tanpa berbuat apa-apa. Persetan, geram laki-laki yang menginginkan Warsi. Apapun yang terjadi, tetapi upah kami tetap 2 kali lipat jika kita berhasil membawa Warsi utuh sampai ke rumah kalian, berkata pemimpin gegeduk yang 5 orang itu. Laki-laki yang menginginkan Warsi tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian segera turun dari kudanya dan naik ke pendapa. Ayahnya lah yang kemudian mengatur orang-orangnya untuk berjaga-jaga, karena bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Perlahan-lahan laki-laki itu mengetuk pintu. Beberapa kali. Semakin lama semakin keras. Baru beberapa saat kemudian terdengar suara dari dalam. Siapa di luar? Aku Kiai. Peronda di Regol Padukuhan, jawab laki-laki itu. Peronda, ulang suara di dalam. Ya. Aku mengantarkan seorang tamu yang mencari rumah Kiai, jawab yang di luar. Siapa tamunya? Bertanya orang yang di dalam. Silahkan menerima, Kiai. Ini orangnya ada di sini, jawab yang di luar. Sejenak kemudian telah terdengar langkap mendekati pintu. Ketika perlahan-lahan pintu dibuka, maka ujung pedang laki-laki yang tergila-gila kepada Warsi itu sudah teracu ke arah pintu. Karena itu maka demikian pintu terbuka, maka dengan sigapnya laki-laki itu meloncat dan menekankan pedangnya di perut orang yang berdiri di belakang pintu. Heh, apa artinya ini? Orang yang membuka pintu itu menjadi gemetar. Aku benar-benar datang paman, berkata laki-laki yang mengacukan pedangnya. Bukankah ayah pernah mengatakan, jika paman berkeberatan menyerahkan Warsi, maka kami akan datang dengan ucap kerasan. Sekarang, paman harus menyerahkan Warsi. Tidak ada alasan apapun lagi yang dapat paman pergunakan untuk menolaknya. Laki-laki yang membuka pintu itu memang ayah Warsi. Dengan tubuh gemetar maka ia pun berkata, Baiklah. Baiklah. Aku akan memanggil Warsi. Marilah. Aku akan mengantar paman, jawab laki-laki itu sambil masih mengancam. Ayah Warsi tidak melawan sama sekali. Dibawanya laki-laki itu ke bilik Warsi, sementara beberapa orang pengiringnya telah naik pula ke pendapa dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Ketika bilik Warsi diketuk, maka pintu bilik itu pun segera terbuka. Warsi yang baru saja bangun dari tidurnya tidak sempat membenahi diri. Dalam pakaian yang tidak teratur dan rambut yang bergerai, Warsi bergeser surut. Jangan takut Warsi, berkata laki-laki yang menginginkannya itu, aku datang menjemputmu. Jangan sentuh aku, berkata Warsi hampir menjerit. Tetapi laki-laki itu justru melangkah maju memasuki bilik Warsi. Langkahnya tertegun ketika tiba-tiba saja ia melihat Warsi itu menggapai sebilah pisau belati yang masih ada di dalam sarungnya. Aku akan membunuh diri, desis Warsi. Jangan Warsi, ayahnya lah yang mencegahnya. Tetapi laki-laki itu, bertanya Warsi. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Jika kau dikehendaki maka apa boleh buat? Lebih baik kau ikut bersamanya daripada kau harus membunuh diri, berkata ayahnya. Warsi memandang laki-laki itu sejenak. Kemudian katanya. Apakah yang kau kehendaki sebenarnya? Kau. Apakah kau masih belum yakin? Bertanya laki-laki itu. Warsi termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Bagaimana jika aku menolak? Aku tidak mempunyai pilihan lain Warsi. Kau, ayahmu dan seisi rumah ini akan aku binasakan. Bagiku, lebih baik aku tidak melihatmu selamanya daripada melihatmu bersama laki-laki lain, jawab laki-laki itu. Warsi memandang laki-laki itu dengan tajamnya. Baru sejenak kemudian ia berkata. Keluarlah. Aku akan membenahi diri.
Kau tidak perlu membenahi dirimu. Ikut aku dalam keadaan itu. Nanti jika kau sudah berada di rumahku, kau dapat membenahi pakaianmu dan kau akan dapat bersolek sekehendak hatimu, berkata laki-laki itu. Warsi tidak segera menyahut. Namun laki-laki itu melangkah mendekatinya sambil berkata, "Marilah. Ikut aku." "Bagaimana dengan ayahku?" bertanya Warsi. "Aku tidak memerlukannya. Biarlah ayahmu menjadi urusan ayahku," berkata laki-laki itu. Namun tiba-tiba Warsi memegang hulu pisaunya sambil berkata, "Aku minta ayah pergi bersamaku. Jika tidak, aku menolak keinginanmu, aku akan membunuh diri." Sejenak laki-laki itu termangu-mangu. Ketika kemudian ayahnya juga memasuki bilik itu dan mendengar permintaan Warsi, ia mengumpat. "Buat apa aku membawa ayahmu, Warsi?" "Aku memerlukannya, Paman," jawab Warsi. "Jika Paman tidak mau membawa ayah bersama kami, maka aku pun menolak untuk pergi. Jika Paman memaksa, maka aku akan membunuh diri sekarang di hadapan Paman dan ayah." "Tunggu," berkata ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Apa boleh buat?" Dengan demikian maka orang-orang yang datang ke rumah Warsi itu pun telah bersiap-siap untuk kembali. Pemimpin dari 5 orang gegeduk yang menunggu di halaman tertawa sambil berkata, "Alangkah mudahnya pekerjaannya hari ini. Sementara itu, aku akan mendapat upah 2 kali lipat." "Tutup mulutmu," geram laki-laki yang membimbing Warsi. Warsi mengikuti saja. Namun pisaunya masih terselip pada ikat pinggangnya. Ketika laki-laki itu mencoba untuk mengambilnya, Warsi sama sekali tidak memberikannya. Dalam pada itu, 2 orang pengiring laki-laki yang datang itu telah menyiapkan 2 ekor kuda dari kandang ayah Warsi sendiri. Kemudian kedua ekor kuda itu diperuntukkan bagi Warsi dan ayahnya. "Aku tidak dapat naik kuda," berkata Warsi. Laki-laki yang menginginkannya itu pun termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, "Jika demikian, marilah. Berkuda saja bersama aku. Aku akan dapat menjagamu." Warsi memandang laki-laki itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia berdesis, "Aku akan berkuda sendiri." "Bukankah kau tidak terbiasa?" berkata laki-laki yang mengambilnya itu. "Tetapi aku tidak mau berkuda berdua, kecuali dengan ayah," jawab Warsi. "Baiklah. Cobalah berkuda sendiri." "Kita tidak tergesa-gesa," jawab laki-laki yang mengambilnya itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian sebuah iring-iringan telah meninggalkan halaman rumah Warsi. Laki-laki yang akan mengambilnya itu berusaha menuntun kuda yang dipergunakan oleh Warsi sambil duduk di punggung kudanya sendiri. Sementara itu, ayah Warsi berkuda di belakang diiringi oleh 2 orang bertubuh raksasa yang pernah datang ke rumah Warsi sebelumnya. Sementara itu 5 orang upahan yang bersama mereka, berkuda berpencar. Kadang-kadang pimpinannya ada di depan. Tetapi kadang-kadang ada di belakang. Ketika iring-iringan itu keluar dari regol padukuhan di arah yang lain dari saat mereka datang, sebagaimana diperhitungkan oleh ayah Warsi, maka laki-laki yang menginginkan Warsi itu minta agar ayah Warsi lah yang menjawab jika para peronda nanti bertanya. "Bagaimana jawabku?" bertanya ayah Warsi. "Katakan bahwa kau akan pergi ke tempat keluargamu yang sakit keras. Katakan bahwa kami adalah orang-orang yang menjemputmu," jawab laki-laki itu. "Sekian banyaknya?" bertanya ayah Warsi. Mereka tidak akan berpikir seperti itu. Tetapi seandainya mereka bertanya juga, maka kau dapat menjawab bahwa jalan yang akan kita tempuh adalah jalan yang berbahaya, jawab laki-laki yang mengambil Warsi. Ayah Warsi tidak menjawab. Tetapi satu dari perhitungannya, justru landasannya, ternyata tepat. Iring-iringan itu tidak keluar padukuhan dengan menempuh jalan kembali. Tetapi mereka mengambil jalan seterusnya dan keluar di regol yang lain. Sebagaimana mereka duga, maka di regol anak-anak muda yang sedang meronda pun telah bertanya. Seperti yang dipesan, maka ayah Warsi pun menjawab bahwa iring-iringan itu akan pergi ke tempat keluarganya yang sedang sakit. "Mereka datang menjemput aku di tengah malam, karena keadaan yang gawat," berkata ayah Warsi kepada anak muda yang sudah dikenal dan mengenalnya. Memang tidak ada yang bertanya, kenapa yang menjemputnya sebuah iring-iringan yang besar. Sehingga karena itu, maka ayah Warsi pun tidak perlu menjelaskannya. Demikian mereka keluar dari regol padukuhan, maka orang-orang dalam iring-iringan itu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya mereka telah selesai dengan sebuah tugas yang besar.
Namun sekali lagi pemimpin dari 5 orang yang diupah oleh laki-laki yang menginginkan warsi itu berdesis. Aku merasa tugasku kali ini menyenangkan sekali dengan upah yang cukup. Sementara itu, raksasa yang berambut putih pun tersenyum pula. Katanya, aku sudah menawarkan diri untuk melakukannya. Tetapi segala sesuatunya harus meyakinkan bahwa tidak akan gagal. Tidak ada yang menyahut lagi. Iring-iringan itu berjalan tidak terlalu cepat, karena Warsi menurut pengakuannya belum terbiasa duduk di punggung kuda. Apalagi Warsi harus duduk dengan kedua belah kakinya di satu sisi, karena ia mengenakan kain panjang. Setiap kali Warsi harus membetulkan letak duduknya karena setiap kali rasa-rasanya tubuhnya akan meluncur turun. Cobalah letakkan kakimu pada Sanggawedi, berkata laki-laki yang menginginkan Warsi. Kita harus berjalan lebih cepat sedikit. Kita harus sampai ke rumahku sebelum dini hari. Sebelum orang-orang bangun dan menyapu halaman atau bahkan pergi ke pasar. Aku tidak dapat, jawab Warsi. Jika kau mengalami kesulitan, duduk saja bersamaku di sini, ajak laki-laki itu. Tidak mau. Warsi tetap menolak. Laki-laki itu tidak memintanya lagi. Tetapi ia berusaha untuk mempercepat perjalanan mereka. Jika mereka sampai di sebuah simpang 4 di tengah-tengah bulak, mereka harus berbelok dan melingkari padukuhan tempat tinggal Warsi kembali ke jalan yang semula. Mereka sama sekali tidak akan merasa cemas atas pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda yang berada di gardu-gardu. Mereka akan dapat menjawab apa saja seandainya ada di antara mereka yang akan mempertanyakan Warsi yang ikut dalam iring-iringan itu. Untuk beberapa saat perjalanan itu sama sekali tidak terganggu. Meskipun ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu sama sekali tidak merasa senang bahwa ayah Warsi bersama mereka, namun ia tidak dapat berbuat lain. Jika ia memaksa orang itu tinggal dan apalagi diperlakukan buruk, maka Warsi benar-benar akan dapat melakukan satu tindakan yang tidak menguntungkan. Dalam pada itu, mereka telah menjadi semakin dekat dengan simpang 4 di tengah-tengah bulak. Mereka pun telah bersiap-siap untuk membelok dan kemudian menempuh perjalanan melingkar. Namun tiba-tiba saja mereka melihat sesuatu yang mencurigakan di simpang 4 itu. Karena itu, maka ayah Warsi pun telah memerintahkan kedua orang raksasa pengiringnya untuk berada di paling depan. Ya, kami melihat sesuatu meskipun tidak jelas, berkata kedua orang pengiringnya. Lalu katanya kepada pemimpin dari 5 orang upahan itu. Nah, mungkin baru di sini kalian mendapat pekerjaan yang berarti. Orang itu tersenyum. Katanya. Aku tidak pernah mendengar bahwa di daerah ini terdapat penyamun atau perampok. Mungkin yang kita lihat di simpang 4 itu adalah para petani yang menunggu air yang mengalir sedikit sekali di parit sebelah. Kedua orang raksasa itu tidak menjawab. Tetapi mereka berdua berkuda di paling depan. Bahkan raksasa yang berkepala kecil itu telah meraba hulu pedangnya. Pedang yang gegirisi yang tajamnya jarang ada bandingnya. Setiap sentuhan pada tubuh seseorang berarti koyak sampai ke tulang. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka melihat semakin jelas. Beberapa orang memang berdiri di pinggir jalan dekat dengan simpang 4 itu. Karena itu, maka orang-orang di dalam iring-iringan itu pun menjadi semakin berhati-hati. Kelima orang yang semula menganggap bahwa tugas mereka terlalu ringan untuk upah yang 2 kali lipat dari kebiasaannya, mulai menjadi berdebar-debar. Bahkan salah seorang berdesis. Jika orang-orang itu ingin mengganggu perjalanan ini, mereka adalah orang-orang gila yang jemuh hidup, karena mereka sudah mengganggu kenikmatan perjalanan kami yang sangat lancar ini. Namun dalam pada itu, laki-laki yang ingin mendapatkan Warsi itu pun berkata lantang. Jika mereka benar-benar ingin berbuat jahat, maka tidak ada hukuman yang pantas bagi mereka, kecuali kebinasaan. Kedua orang pengiring ayah Warsi yang bertubuh kekar itu pun mulai memperlambat kudanya. Ternyata orang-orang yang semula berdiri di pinggir jalan itu justru telah bergeser ke tengah, sementara yang lain justru meloncat parit di pinggir jalan. Melihat sikap orang-orang itu, maka pemimpin dari kelima orang upahan itu pun berkata, hati-hatilah. Mereka bukan orang kebanyakan. Tentu juga bukan penyamun kecil atau orang-orang yang sering merampok orang-orang yang pergi ke pasar. Kelima orang gegeduk itu pun mulai berpencar pula. 2 orang bertubuh raksasa itu sudah menghentikan kudanya. Bahkan mereka pun kemudian telah meloncat turun. Jika terjadi sesuatu, maka medannya tidak menguntungkan apabila mereka harus bertempur di atas punggung kuda.
Dalam pada itu, maka seluruh iring-iringan itu pun berhenti. Beberapa orang pun telah meloncat turun. Mereka menanggapi kehadiran orang-orang di pinggir jalan itu dengan sangat berhati-hati. Namun dalam pada itu, ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu mulai curiga. Adalah mustahil bahwa ayah Warsi sama sekali tidak bersiap-siap menghadapi ancaman yang pernah diucapkannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu, maka ia pun cepat menghubungkan orang-orang yang berdiri di jalan itu dengan kesiagaan ayah Warsi. Karena itu maka tiba-tiba saja dengan nada lantang ia berkata, "Hati-hatilah. Mereka adalah orang-orang yang telah diminta ayah Warsi dengan sengaja mencegat kita." Orang-orang yang bersamanya sejenak mencoba mengerti keterangan itu. Namun yang sejenak itu telah mengubah segala-galanya. Warsi yang semula disangka tidak terbiasa berkuda serta ayahnya yang gemetar itu tiba-tiba saja meloncat keluar dari iring-iringan itu. Demikian cepatnya sehingga tidak seorang pun mampu mencegahnya. "Anak setan," geram laki-laki yang menginginkan Warsi, sementara Warsi telah berdiri di seberang parit. Seorang laki-laki di antara mereka yang mencegat iring-iringan itu telah meloncat pula mendekatinya seakan-akan siap untuk melindunginya. Sedangkan ayah Warsi justru telah berada di sebelah yang lain dari jalan bulak itu. "Kalian memang licik," geram ayah dari laki-laki yang menginginkan Warsi. "Tetapi cara apapun yang kalian tempuh tidak ada gunanya." "Maaf," sahut ayah Warsi. "Aku terpaksa melakukan cara ini. Sebenarnya aku sama sekali tidak menginginkan perselisihan. Apalagi dengan kadang sendiri. Tetapi kau memaksa aku untuk mempertahankan diri. Kau benar-benar telah mengupah orang untuk mengambil Warsi. Karena itu aku pun benar-benar harus mempertahankannya demi kebahagiaan Warsi di hari kemudian." "Caramu sangat licik dan pengecut," geram ayah laki-laki itu. "Yang aku lakukan adalah sekadar cara. Sebenarnya bagiku lebih mudah menghancurkan kalian di halaman. Tetapi aku tidak mau mengganggu tetangga-tetanggaku, sehingga karena itu, maka aku telah berusaha untuk bertempur di tengah bulak ini," jawab ayah Warsi. "Tetapi aku masih ingin memperingatkan kalian sekali lagi," berkata laki-laki yang menginginkan Warsi. "Serahkan Warsi. Jika tidak, maka kalian akan menyesal. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang paling kasar sekalipun. Bahkan terakhir dari tindakan kami jika perlu adalah membunuh Warsi sendiri." "Lakukan apa yang ingin kalian lakukan," berkata Warsi yang tiba-tiba saja telah melepaskan kain panjangnya, sehingga ia tinggal mengenakan pakaian sebagaimana seorang laki-laki. Sambil membenahi rambutnya ia berkata selanjutnya, "Kami sudah siap untuk mempertahankan hidup kami. Tetapi ingat, setiap kali aku berhadapan dengan seseorang yang benar-benar ingin membunuhku, maka aku pun ingin membunuhnya." Sikap Warsi memang mengejutkan. Dengan wajah yang tegang laki-laki yang akan memberistrinya itu bertanya, "Apakah kau juga akan ikut berkelahi? Sebagaimana akan aku lakukan, aku pun mampu melakukannya. Dan sebagaimana kalian kehendaki atas kami pun menghendaki demikian pula atas kalian. Karena itu, maka kami pun ingin memberikan satu peringatan atas kalian. Tinggalkan tempat ini. Aku masih tetap menyadari bahwa kita adalah bersaudara," berkata Warsi. "Kau jangan berbicara yang aneh-aneh Warsi," berkata laki-laki yang menghendakinya. "Kau harus menyadari bahwa kau tidak mempunyai pilihan. Tetapi jika kau keras kepala, maka apa boleh buat? Sudah aku katakan. Daripada aku melihat kau diperistri oleh orang lain, maka aku lebih baik senang melihat kau diusung ke kubur." "Aku memberi kesempatan kepada kalian sekali lagi," teriak Warsi. Suaranya benar-benar membuat jantung orang yang mendengarnya menjadi berdebar-debar. "Tinggalkan tempat ini. Sikap kalian akan kami maafkan. Tetapi sekali kami membenturkan kekerasan, maka yang akan terjadi kemudian adalah kematian. Kalian semuanya akan kami tumpas di simpang 4 ini. Tidak seorang pun akan tersisa." "Cukup," teriak laki-laki yang menginginkan Warsi. "Gadis secantik kau masih mampu membual pula. Waktu kalian telah habis," berkata Warsi tanpa menghiraukan kata-kata laki-laki yang akan mengambilnya. "Sekarang kalian tidak mempunyai jalan keluar dari simpang 4 ini. Kalian benar-benar akan mati." Sebelum laki-laki yang menginginkan Warsi dan yang menjadi sangat marah itu sempat menjawab, maka ayah Warsi telah mendahului. "Maaf Kakang. Kakang sendiri yang membakar setumpuk jerami kering di dalam lumbung. Jika kemudian api akan berkobar dan menelan semua yang kau bawa, termasuk anak laki-lakimu dan kau sendiri,
sama sekali bukan tanggung jawabku. Kau sendirilah yang masuk ke dalam api seperti sulung di malam hari. Tutup mulutmu, bentak ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu. Kalian benar-benar akan membunuh diri. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar pemimpin dari para gegeduk yang diupah oleh laki-laki yang menginginkan Warsi itu tertawa. Katanya, aku menjadi muak mendengar orang bertengkar tanpa ujung pangkal. Masing-masing mengancam untuk saling membunuh. Tetapi tidak seorang pun yang mulai berbuat sesuatu. Bagus, sahut Warsi. Marilah. Jika benar-benar kita harus saling membunuh. Itulah, jawab pemimpin dari kelima orang itu. Waktuku tidak terlalu banyak, lalu katanya kepada laki-laki yang menginginkan Warsi. Uruslah perempuan itu. Kami akan membersihkan jalan yang akan kalian lewati. Orang di kedua belah pihak kemudian justru terdiam. Pemimpin dari kelima orang upahan itu pun segera membagi orangnya. Ia sendiri bersiap menghadapi laki-laki yang berdiri di sebelah Warsi, yang ternyata adalah pengendangnya. Sementara itu, laki-laki yang menginginkan Warsi itu pun telah siap untuk menangkap Warsi dan membawanya. Ayah laki-laki itu telah bersiap pula menghadapi ayah Warsi. Orang tua tidak tahu diuntung, ia masih bergeremang sambil melangkah maju. Jika anak perempuanmu mati malam ini dalam umurnya yang masih muda, maka kaulah yang bertanggung jawab. Anakku dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mau atau tidak mau tergantung kepada Warsi. Tidak kepadaku. Karena itu, tanggung jawabnya pun ada pada anakku sendiri, berkata ayah Warsi. Kau gila. Kau mau mencuci tangan, heh? Jika anakmu mati, kau persalahkan anakmu itu sendiri, geram ayah laki-laki itu. Segalanya memang terserah kepadanya, jawab ayah Warsi. Ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu pun tidak sabar lagi. Tiba-tiba saja ia pun sudah meloncat menyerang sambil berteriak. Kaulah yang harus dibunuh lebih dahulu. Ayah Warsi meloncat mengelak sambil berkata, kau tahu kakang, bahwa aku adalah seorang petualang. Karena itu, seharusnya lah kau menyadari, bahwa dalam keadaan yang memaksa aku dapat menjadi keras dan kasar. Sementara itu pengalaman pun cukup luas menghadapi keadaan yang lebih buruk dari keadaan ini. Tetapi ayah Warsi terpaksa berhenti berbicara. Tiba-tiba saja senjata lawannya berdesing hampir mengenai mulutnya. Dalam pada itu, maka orang-orang yang berada di simpang 4 itu pun mulai bergerak. 5 orang gegeduk itu pun berpencar, sementara 2 orang raksasa pengiring ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu pun sudah mulai bergerak pula. Sejenak kemudian pertempuran benar-benar telah membakar simpang 4 itu. Kedua belah pihak telah mendapatkan musuhnya masing-masing. Namun agaknya para pengikut Warsi jumlahnya lebih banyak dari 9 orang yang datang ke rumahnya. Karena itu, maka raksasa yang berambut putih itu harus bertempur melawan 2 orang. Ternyata orang yang bertubuh tegap kekar, meskipun rambutnya sudah mulai memutih, demikian pula jambangnya, kumis dan janggutnya, namun orang itu masih segarang harimau kelaparan. Demikianlah sejenak kemudian pertempuran telah menjadi semakin garang. Semua orang telah terlibat ke dalamnya, kecuali Warsi dan laki-laki yang ingin mengambilnya. Kenapa kau masih termangu-mangu? Bertanya Warsi. Kau jangan melakukan sesuatu yang dapat menyulitkan keadaanmu. Bagaimanapun juga, aku masih berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun ayah sudah mengambil keputusan untuk membunuh semua orang tetapi aku akan dapat menyelamatkan kau, berkata laki-laki itu. Sudah dikatakan oleh ayah dan sudah aku katakan pula, aku tidak mau kau ambil dengan cara apapun juga. Apalagi dengan cara yang kasar ini, berkata Warsi. Jika demikian, maka menyesal sekali, bahwa aku akan memperlakukan kau sebagaimana aku katakan, berkata laki-laki itu. Tetapi laki-laki itu menjadi heran. Warsi justru tertawa. Ia sama sekali tidak menjadi cemas apalagi ketakutan. Bahkan katanya, dengar. Aku sudah mengatakan. Aku akan memperlakukan kau sebagaimana kau ingin memperlakukan aku. Jika kau ingin membunuh aku, maka aku pun ingin membunuhmu. Dan agaknya aku sama sekali tidak akan merasa kehilangan jika kau mati. Anak iblis, geram laki-laki itu. Warsi masih saja tertawa. Bahkan ia masih sempat memperhatikan pertempuran yang membakar simpang 4 itu. Namun terasa jantungnya berdegup keras, ketika ia melihat orang-orang yang disewa oleh laki-laki yang menginginkannya itu. Mereka nampaknya benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat.
Sekilas Warsi melihat tombak bertangkai pendek dengan ujung ngeri pandan. Ia pun melihat jenis-jenis senjata yang lain. Seseorang dengan kapak dan perisai bertempur bagaikan mengamuk. Sedangkan yang lain mempergunakan sebuah golok yang besar. Sementara itu, sebilah pedang telah menggetarkan dada Warsi. Pedang yang lengkung, tetapi tajamnya 7 kali pisau pencukur. Dalam cahaya bintang daun yang lengkung itu nampak berkilat seakan-akan melemparkan cahaya yang menyilaukan. Namun Warsi tidak mempunyai banyak kesempatan untuk merenung. Laki-laki yang akan mengambilnya itu benar-benar marah. Dengan tangkasnya ia pun telah meloncat menyerang. Tetapi agaknya ia masih berusaha untuk dapat menangkap Warsi dalam keadaan utuh, sehingga karena itu ia sama sekali tidak mempergunakan senjata. Tetapi laki-laki itu terkejut bukan kepalang. Sebagai seorang yang tidak hidup dalam lingkungan olah kanuragan seutuhnya, maka ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu, ketika justru pada saat ia menyerang, maka kaki Warsi telah mengenai dadanya. Laki-laki itu terlempar beberapa langkah. Tubuhnya terbanting bagaikan sebatang pohon pisang yang rebah. Terdengar laki-laki itu menyeringai. Punggungnya rasa-rasanya akan patah. Ia sama sekali tidak menduga bahwa hal seperti itu dapat terjadi. Ia hanya mengira bahwa Warsi yang benar-benar tidak mau mengikutinya itu berbuat lepas dari penalaran. Seolah-olah Warsi akan mampu melawan dan membebaskan dirinya. Tetapi yang terjadi ternyata bertentangan dengan dugaannya. Kaki Warsi itu benar-benar menghantam dadanya sehingga ia terlempar jatuh di tanah. Ia benar-benar mengalami kesakitan pada punggungnya dan dadanya bagaikan terhimpit sehingga nafasnya terasa menjadi sesak. Namun laki-laki itu kemudian masih juga berusaha bangkit. Ketika ia melihat Warsi berdiri tegak dengan tangan bertolak pinggang, maka rasa-rasanya ia melihat Warsi yang lain. Bukan Warsi yang cantik yang berkulit semulus kulit mundu masak. Tetapi Warsi di matanya telah berubah menjadi iblis betina yang memang harus dibinasakan. Warsi tidak berbuat sesuatu ketika laki-laki itu berusaha untuk tegak berdiri. Dengan wajah yang membara laki-laki itu memandang Warsi yang masih saja berdiri bertolak pinggang. Kau benar-benar tidak tahu diri, geram laki-laki itu. Sudah aku katakan, jawab Warsi. Aku akan membunuhmu. Tetapi aku masih mencoba sekali lagi memberimu kesempatan. Hal ini tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Pergilah. Pulanglah dan menangislah jika kau kesakitan. Tetapi jika kau benar-benar tidak ingin meninggalkan tempat ini, apalagi bermimpi untuk membawaku pulang, maka aku benar-benar akan membunuhmu di sini. Namun, masih ada kesempatan yang terbuka. Justru karena kita masih mempunyai hubungan darah. Persetan, geram laki-laki itu. Kau benar-benar ingin mati. Warsi mengerutkan keningnya ketika ia melihat laki-laki itu benar-benar menarik senjatanya dari sarungnya. Sehelai pedang yang berwarna kehitam-hitaman. Look itu pernah aku lihat, desis Warsi. Sejenak ia mengingat-ingat. Namun tiba-tiba saja ia berkata lantang. Heh, look itu ternyata telah kau curi dari rumah kakek ya? Laki-laki itu menggeram. Katanya. Kakekmu mencuri look ini dari rumah kakekku. Bukankah kakekku lebih tua dari kakekmu dalam tataran keturunan? Kakekkulah yang berhak atas look ini. Tetapi kakekmu telah mencurinya. Karena itu, aku telah mengambilnya kembali. Look itu hilang ketika aku masih terlalu kecil untuk mengerti persoalannya. Tetapi aku pernah melihat look itu di rumah kakek. Beberapa saat kemudian kakek menjadi marah-marah karena look itu telah hilang. Ternyata kaulah yang mencurinya. Karena itu, kembalikan look itu. Jika kau keberatan, maka kau bersalah ganda terhadapku. Hukumanmu adalah hukuman mati 2 kali. Artinya kau akan mati perlahan-lahan, berkata Warsi. Wajah Warsi benar-benar menjadi menyeramkan. Di luar sadarnya bulu-bulu di tengkuk laki-laki itu meremang. Namun kemudian ia menjadi tatak kembali. Sambil mengayunkan pedang berwarna hitam dan berhulu ukiran kepala serigala, maka laki-laki itu melangkah mendekati Warsi. Aku benar-benar akan membunuhmu iblis betina, geram laki-laki itu. Tetapi jawab Warsi mendebarkan. Jika demikian aku sudah mengambil keputusan. Membunuh tanpa peringatan lagi. Namun kata-kata Warsi terdiam. Laki-laki itu telah meloncat menyerangnya dengan ayunan pedang mendatar. Pedang yang disebut oleh Warsi Look itu. Tetapi Warsi dengan tangkasnya meloncat mundur. Serangan itu sama sekali tidak membuat jantungnya bergejolak.
Ternyata laki-laki itu menjadi makin marah. Seakan-akan Warsi dengan sengaja telah menghinanya dengan sikapnya itu. Dengan demikian maka laki-laki itu pun kemudian bertempur semakin garang. Selain kemarahan laki-laki itu yang menghentak-hentak dadanya, ternyata Luke itu memang bukan Luke kebanyakan. Luke itu seakan-akan mempunyai kemampuan untuk mendorong tangan yang menggenggamnya bergerak lebih cepat. Karena itu, maka sejenak kemudian, Warsi mulai berloncatan dengan langkah-langkah panjang. Luke di tangan laki-laki itu bagaikan mengejarnya. Bahkan seakan-akan laki-laki itulah yang terseret oleh kekuatan Luke di tangannya. Gila, geram Warsi. Betapa dungunya laki-laki ini, tetapi dengan Luke kakek di tangannya ia menjadi garang dan sangat berbahaya. Dalam pada itu, kemarahan laki-laki itu rasa-rasanya tidak dapat lagi diendapkan. Ia tidak lagi melihat wajah seorang gadis yang cantik yang berdiri di depannya sambil tersenyum manis, tetapi ia merasa benar-benar berhadapan dengan iblis betina yang dengan taring-taringnya yang tajam siap menghisap sampai kering. Karena itu, dengan Luke pusaka itu, ia memang benar-benar berniat membinasakan Warsi. Sikap laki-laki itu ternyata terasa oleh Warsi. Niat untuk membunuhnya itu benar-benar telah memantapkan sikapnya. Ia pun harus membunuh pula. Bahkan bukan saja laki-laki yang menghendakinya itu. Tetapi sekilas terbersit pula kemantapan sikapnya untuk memaksakan keinginannya dengan cara itu. Merampas Wiradana dengan kekerasan. Sesaat kemudian Warsi pun benar-benar telah kehilangan kendali. Ia tidak mengingat lagi bahwa laki-laki itu adalah masih kadang sendiri. Apalagi laki-laki itu pun tidak pula mengingat hal yang demikian, sedangkan laki-laki itu dapat disebut seorang laki-laki dari keturunan baik-baik. Karena itu, maka sesaat kemudian, ketika Warsi menjadi semakin terdesak, ia pun telah mengurai rantainya dari balik bajunya. Rantai yang merupakan senjata andalannya. Sejenak kemudian rantai itu pun telah berputar di atas kepalanya. Suaranya berdesing seperti 1000 kumbang yang berterbangan di sekitar sarangnya. Dalam pada itu, pertempuran antara dua kekuatan itu pun menjadi semakin lama semakin dahsyat. Orang berambut putih itu benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang mapan. Dua orang lawannya sekali-kali justru merasa terdesak. Hanya karena kerjasama di antara mereka yang cukup rapi, maka keduanya mampu bertahan melawan amukan kekuatan orang berambut putih itu. Sementara itu, pedang lengkung yang berada di dalam genggaman raksasa berkepala kecil itu memang sangat mengerikan. Kilatan cahaya yang terpantul oleh daun pedang yang melengkung itu bagaikan bunga api yang berloncat-loncatan. Dalam pada itu, 5 orang upahan yang bertempur di pihak laki-laki yang menginginkan Warsi itu benar-benar bertempur dengan cara mereka. Mereka sama sekali tidak menghiraukan tata nilai apapun juga. Yang mereka lakukan adalah bertempur dengan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Dengan senjata mereka yang aneh dan gegirisi. Namun ternyata mereka telah membentur satu kekuatan yang merupakan bagian dari kekuatan keluarga Kalamerta. Kekuatan yang memang hidup di dalam lingkungan kekerasan. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, mereka telah sampai kepada kebiasaan mereka masing-masing. Keras, kasar dan bahkan kemudian menjadi buas dan liar. Kedua belah pihak telah saling menerkam dan mendesak lawannya. Keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, tanpa menghiraukan aturan apapun juga. Dalam pada itu, ayah Warsi masih bertempur dengan sengitnya melawan ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu. Namun ternyata bahwa ayah Warsi memiliki pengalaman petualangan yang lebih luas. Bahkan sekali-kali ayah Warsi yang mempunyai pengalaman lebih itu terlibat pula dalam lingkungan petualangan Kalamerta. Karena itu, maka sejenak kemudian, ayah Warsi telah berhasil mendesak lawannya. Bahkan agaknya ayah Warsi pun sudah tidak lagi dapat mengingat bahwa orang yang menjadi lawannya itu adalah masih saudara kandang sendiri. Dua orang raksasa yang biasanya menjadi pelindung ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu menjadi gelisah. Tetapi ternyata mereka sedang menghadapi lawan mereka masing-masing yang tidak dapat mereka tinggalkan. Apalagi raksasa berambut putih itu harus menghadapi dua orang sekaligus yang agaknya memiliki kemampuan yang bersama-sama dapat mengimbangi kemampuannya. Yang bertempur tidak jauh dari Warsi adalah pemimpin dari 5 gegeduk itu. Tetapi ia pun mendapat lawan yang mengejutkan pula. Orang yang pernah menjadi tukang gendang di saat-saat Warsi ngamen ke tanah perdikan Sembojan itu ternyata mampu mengimbangi ilmu dari pemimpin gegeduk yang garang itu. Gila, geram pemimpin gegeduk itu. Ternyata ada juga orang yang mampu melawan aku lebih dari sepenginang. Jangan terlalu sombong, jawab pengendang itu.
Aku dapat menggilasmu lebih cepat. Tetapi aku masih ingin menunjukkan ilmuku. Mudah-mudahan kau dapat mengenali bahwa aku adalah salah seorang pengikut Kalamerta yang setia. Persetan dengan Kalamerta, geram pemimpin gegeduk itu. Kau kira aku takut mendengar nama itu? Nama seorang perampok kecil yang tidak berarti, yang mati terbunuh di petualangannya. Bukankah Kalamerta sudah mati? Bersambung ke episode 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.